Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya selaku kelompok 8 bersama teman saya Muhammad Eki Akbariski ingin membacakan resum atau tugas kelompok kami pada pagi hari ini dengan judul Akibat Penafsiran Kontrak. Nah, di sini pada pendahuluan, kontrak dalam bisnis adalah sebuah akad yang mengacu kepada kesepakatan dalam bisnis. Nah, dalam bisnis seseorang melakukan akad itu sangat penting, maupun bisnis yang besar dalam taraf internasional maupun nasional, maupun bisnis menengah ke bawah, yang artinya bisnis kecil itu pasti ada akad kontrak yang dilakukan di dalamnya. Nah, dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, penerapan pembuatan kontrak bisnis seringkali terdapat kontrak yang isinya tidak jelas, tumpang tindih, tidak tahu isinya, untuk apa dan sebagainya. Nah, hal yang demikian itu ternyata tidak lepas dari pengamatan pembentukan KUH Perdata yang dalam beberapa pasal mengatur mengenai penafsiran dan cara melakukan penafsiran kontrak sebagai upaya untuk mendapat kejelasan atau arti makna yang terkandung dalam kontrak tersebut. Nah, di sini akibat penafsiran kontrak. Ketentuan pasal 1342 KUH Perdata menyebutkan, jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas, maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Maksudnya, dapat diartikan juga dalam pembuatan kontrak bisnis dan apapun itu harus ada kejelasan di dalamnya sehingga dapat meyakinkan dan memberi kejelasan bagi orang yang membaca kontrak tersebut. Yang artinya jika kontrak itu sudah jelas isinya dan kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak tersebut juga menerima maksud dari isi kontrak tersebut dan tidak memberatkan, maka tidak diperkenankan untuk menafsirkan kontrak itu dengan makna yang lain lagi. Nah, singkatnya adalah sebuah kontrak yang sudah tertulis tidak harus memiliki penafsiran tersendiri, karena di dalam sebuah kontrak yang dibuat harusnya sudah dapat menggambarkan dan menjelaskan isi dan penjelasan dari kontrak itu sendiri. Nah, di sini makna penafsiran kontrak bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Makna penafsiran kontrak bagi pihak-pihak yang bersangkutan terlibat di dalamnya sangat penting, mengingat perbedaan penafsiran dalam menjalankan isi kontrak dapat berakibat pemenuhan prestasi sebagaimana telah dirumuskan dalam kontrak tersebut menjadi berjalan tidak lancar atau terlambat, karena para pihak umumnya hanya mau memenuhi prestasi sesuai dengan cara penafsirannya sendiri yang lebih menguntungkan posisinya. Konsekuensi logis adanya ketidaklancaran dalam pemenuhan isi kontrak seperti itu dapat berpotensi mengakibatkan sengketa di kemudian hari. Nah, rumusan kontrak yang jelas akan memudahkan para pihak dalam melaksanakan dan memenuhi prestasi sesuai isi kontrak. Sebaliknya, rumusan kontrak yang tidak jelas akan menyulitkan pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak dan hal ini bisa menjadi potensi sengketa di kemudian hari. Nah, M. Zamroni dalam buku Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak menerangkan, lazimnya hubungan kontraktual diawali dengan tahap prakontrak. Nah, pada fase ini, para pihak saling bernegosiasi dan berusaha menyamakan semua perbedaan yang ada,
Sehingga pada tahap penutup kontrak, para pihak dianggap telah memahami semua klausul yang tertera dalam kontrak. Meski demikian, perbedaan penafsiran seringkali masih muncul, terutama pada tahap pelaksanaan kontrak. Nah, cara menafsirkan perjanjian, yang dalam arti sama dengan juga cara menafsirkan kontrak. Yang pertama, jika kata-kata dalam suatu perjanjian jelas, para pihak dilarang melakukan penafsiran. Nah, seperti yang saya disebutkan di awal tadi, jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran, sebagaimana diatur dalam pasal 1342 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, jika kata-kata dalam perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka diberikan tafsir yang paling sesuai dengan kehendak para pihak. Maksudnya, perjanjian tersebut harus diberi tafsir yang sesuai dengan kehendak para pihak, meskipun artinya menyimpang dari kata-kata yang terdapat dalam perjanjian. Nah, yang ketiga, jika suatu perjanjian memungkinkan untuk diberikan lebih dari satu penafsiran, maka yang dipilih adalah yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan. Maksudnya, dalam hal terdapat dua pengertian, maka yang harus dipilih adalah yang lebih memungkinkan pelaksanaan janji yang bersangkutan daripada yang tidak memungkinkan pelaksanaan perjanjian. Nah, urgensi dan metode penafsiran kontrak. Urgensi adanya penafsiran kontrak dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa bahasa yang dipergunakan dalam kontrak sulit untuk mewujudkan pikiran-pikiran pembentuknya, sehingga selalu muncul peristiwa-peristiwa, baik seluruhnya maupun sebagian yang tidak masuk dalam perumusannya. Nah, menurut Volmar, melalui interpretasi kita mencari tujuan serta maksud dari kata-kata yang terdapat dalam undang-undang, sehingga interpretasi tidak lain adalah untuk menemukan hukum. Nah, dan menurut Corbin, penafsiran atau interpretasi kontrak adalah proses di mana seseorang memberikan makna terhadap suatu simbol dari ekspresi yang digunakan oleh orang lain. Simbol yang lazim digunakan adalah kata-kata baik satu persatu maupun kelompok oral atau tertulis. Suatu kontrak sendiri terdiri dari serangkaian kata. Oleh karena itu, untuk menetapkan isi kontrak diperlukan penafsiran, sehingga dapat diketahui dengan jelas maksud para pihak dalam kontrak. Menurut John Kellerman, penafsiran kontrak adalah penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan akibat hukum yang ditimbulkan. Nah, itu tadi pendapat dari para ahli tentang kontrak. Yang berikutnya adalah 3 metode penafsiran kontrak. Nah, penafsiran kontrak yang pertama adalah metode penafsiran subjektif, metode penafsiran objektif, metode penafsiran antara objektif dan subjektif. Yang pertama, metode penafsiran objektif. Penafsiran subjektif ini, penafsiran kontrak dilakukan dengan berpegang seoptimal mungkin pada maksud yang sebenarnya dari para pihak, tanpa terlalu berpegang kepada kata-kata yang ada dalam kontrak tersebut. Metode ini dianut juga oleh KUH Perdata dengan menyebutkan dalam pasal 1343 KUH Perdata yang menentukan bahwa penafsiran kontrak dilakukan dengan lebih mempertimbangkan dan menyelidiki maksud dan tujuan dari kedua belah pihak. Dari hanya melihat kepada kata-kata secara
gramatikal, atau tata bahasa. Nah, yang kedua, metode penafsiran objektif. Berbeda dengan metode penafsiran subjektif, metode penafsiran objektif lebih menekankan pada apa yang tertulis dalam suatu kontrak daripada melihat maksud dari para pihak, apalagi jika bahasa yang digunakan dalam kontrak sudah cukup jelas. Metode penafsiran objektif ini sesuai pula dengan doktrin pengertian jelas yang menyatakan bahwa tidak diperlukan penafsiran jika bahasa dalam kontrak tersebut jelas artinya. Pasal 1342 KUH Perdata juga menyatakan hal yang senada. Nah, yang ketiga, metode penafsiran antara objektif dan subjektif. Dalam perkembangannya, yang banyak terjadi dalam praktik penafsiran perjanjian justru penafsiran yang bergerak antara penafsiran objektif dengan metode penafsiran subjektif. KUH Perdata mengandung banyak pasal yang bergerak di tengah-tengah seperti ini. Dengan demikian, metode penafsiran ini mengombinasikan antara kedua metode penafsiran objektif dan metode penafsiran subjektif. Nah, itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Eki Akbariski. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya Muhammad Eki Akbariski akan melanjuti pemaparan dari rekan saya saudara Robert. Jadi langsung saja di sini saya akan melanjuti pembahasan tentang penafsiran kontrak menurut KUH Perdata. Nah, di sini sudah kami jelaskan sedikit beberapa pedoman dalam penafsiran kontrak sudah dirumuskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu di buku ketiga bagian keempat yang terdiri dari 10 pasal yang kami dapati. Mulai dari pasal 1342 sampai dengan pasal 1351. Nah, selanjutnya ketentuan dalam pasal-pasal ini akan dipapar lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penafsiran kontrak dalam KUH Perdata. Nah, yaitu salah satunya yang pertama itu adalah di pasal 1342 KUH Perdata. Nah, jadi dalam ketentuan pasal 1342 KUH Perdata ini disebutkan bahwa jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Misalnya sudah jelas diperjanjikan bahwa kewajiban pihak pemborong membuat jalan baru, bukan memperbaiki jalan lama yang sudah ada. Nah, ketentuan pasal 1342 KUH Perdata ini menjadi landasan dari argumen bahwa jika kata-kata di dalam perjanjian yang dibuat para pihak tidak jelas, para pihak dianggap terikat meskipun pernyataan kehendak yang telah diberikan ternyata tidak sesuai dengan maksud dan tujuan semula. Nah, pembuat undang-undang beranjak pada pendapat bahwa hanya pernyataan yang kurang jelas harus ditafsirkan. Bunyi ketentuan pasal 1342 KUH Perdata ini haruslah dibaca dengan tidak dibaca jika telah ditentukan apa yang sebenarnya telah dijanjikan oleh para pihak. Nah, maka para pihak dan hakim tidak boleh menyimpang dari apa yang telah dinyatakan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 1342 KUH Perdata tersebut, maka hakikatnya penafsiran tidak diperkenankan apabila kata-kata suatu perjanjian tidak jelas. Hal inilah yang dalam ilmu hukum kontrak disebut dengan asas sains clear atau doktrin kejelasan. Makna plain meaning rules. Meskipun demikian, apabila dicermati ada dua hal yang menarik dalam hal ini, yaitu pada anak kalimat kata-kata suatu perjanjian dan pada kalimat. Kalau kata-kata perjanjian sudah jelas, maka tidak diperkenankan menafsirkan. Apa yang dikemukakan tadi adalah sesuai dengan teori kehendak sebagai teori yang paling cocok untuk bagaimana yang terbesar daripada perjanjian-perjanjian. Memang dalam peristiwa-peristiwa tersebut yang merupakan penyimpangan, teori tersebut tidak memberikan penyelesaian yang memuaskan. Nah, pada teori kepercayaan di sini memungkinkan orang terikat pada suatu pernyataan yang tidak didasarkan atas kehendaknya, tetapi didasarkan atas penerimaan pihak lain menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dalam menerima pernyataan seperti itu. Nah, dalam peristiwa seperti itu
yang dicari adalah arti yang diberikan oleh masyarakat terhadap kata atau tanda seperti itu. Memang ada ketentuan yang memberikan dukungan ke arah pemikiran seperti itu. Pasal 1346. Dengan demikian, tindakan menafsirkan ada kalanya adalah lain daripada mencari kehendak para pihak, sehingga harus ditambah dengan kata-kata atau mencari arti yang diberikan oleh masyarakat yang bersangkutan kepada kata-kata atau tanda-tanda seperti yang dinyatakan oleh yang satu terhadap yang lain. Nah, kemudian pasal 1343, mohon maaf sebelumnya pasal 1342-nya double. Nah, jadi kita langsung ke pasal 1343 KUH Perdata. Nah, jadi ragam cara tersedia untuk menafsirkan kata-kata dalam perjanjian, salah satunya beranjak dari upaya menyelidiki apa yang menjadi maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian dan tidak semata-mata berpegang teguh pada makna kata-kata menurut hurufnya. Nah, dalam kaitan ini, pasal 1343 KUH Perdata ini menyatakan jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Misalnya, apakah para pihak sesungguhnya bermaksud membuat perjanjian penitipan barang atau perjanjian sewa-menyewa. Nah, dalam perjanjian penitipan barang, pihak yang menerima titipan bertanggung jawab terhadap kehilangan barang yang dititipkan. Sedangkan dalam sewa-menyewa, pihak yang menyewakan tempat tidak bertanggung jawab atas barang milik menyewa. Dengan demikian, ketentuan pasal 1343 KUH Perdata ini menentukan bahwa jika kata-kata dalam perjanjian dapat diberikan berbagai tafsir, harus dipilih penafsiran yang meneliti maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut daripada sekedar memegang teguh kata-kata tersebut secara literal. Nah, dengan demikian, perjanjian harus diberi tafsir yang paling sesuai dengan kehendak para pihak, walau artinya menyimpang dari kata-kata yang terdapat dalam perjanjian. Nah, dalam ketentuan pasal 1343 ini terlihat bahwa teori kehendak dijadikan dalam dasar penafsiran perjanjian. Penafsiran perjanjian menurut teori ini tidak lain daripada menetapkan kehendak dari orang yang melakukan tindakan hukum. Nah, dalam kenyataannya, teori ini sulit dilaksanakan dan dapat menimbulkan berbagai kesulitan. Dikatakan sulit karena kehendak merupakan gejala psikologis yang tidak dapat dilihat dengan pasca indera. Nah, hal ini berlainan dengan ajaran penafsiran normatif. Titik pandang aliran penafsiran normatif bukan pada kehendak subjektif para pihak yang menjadi objek penafsiran. Penafsiran menurut aliran ini adalah menetapkan tindakan nyata dan menetapkan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya. Nah, kemudian itu mengenai pasal 1343. Nah, kemudian kita masuk ke pasal 1344. Nah, jadi pasal 1344 KUH Perdata ini menyatakan jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan daripada pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan. Misalnya untuk barang tidak bergerak, real property. Nah, hukum yang berlaku adalah hukum di mana benda tidak bergerak itu berada. Jadi meskipun para pihak membuat perjanjian adalah warga negara Indonesia, namun harus tunduk pada hukum di mana real property itu berada. Misalnya di negara bagian California, misalnya. Nah, jadi pasal 1344 KUH Perdata ini sebagaimana pasal sebelumnya juga memberikan patokan jika suatu perjanjian memungkinkan untuk diberikan lebih daripada satu penafsiran dan yang satu lebih memungkinkan untuk dilaksanakan. Dalam keadaan demikian, harus dipilih pengertian yang lebih memungkinkan pelaksanaan janji yang bersangkutan daripada memberikan pengertian tidak memungkinkan pelaksanaan perjanjian. Nah, hal ini berarti bahwa perjanjian harus ditafsirkan sedekat mungkin dengan maksud para pihak, baik diukur dari kehendak para pihak maupun menurut penerimaan masyarakat yang paling memungkinkan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Di sini pembuatan undang-undang bersikap
pragmatis dan karenanya tidak harus terikat secara ketat baik dengan penafsiran gramatikal maupun maksud para pihak. Nah, kemudian kita masuk ke pasal 1346 KUH Perdata. Nah, jadi di pasal 1346 KUH Perdata ini menyebutkan hal-hal yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di mana perjanjian itu dibuat. Nah, oleh karena itu penafsiran perjanjian juga harus dilakukan dengan memperhatikan kebiasaan setempat. Misalnya, dahulu timbul keraguan apakah para pihak bermaksud mengadakan perjanjian kadai atau fidusia. Nah, sekarang sudah diakui oleh jurisprudensi bahwa fidusia adalah hukum kebiasaan yang hidup dalam kalangan masyarakat bisnis, bahwa eksistensi dan keabsahan fidusia sudah diakui dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Ketentuan pasal 1346 KUH Perdata ini digunakan menurut kebiasaan yang berlaku dan diterapkan dalam lingkungan ahli yang berasal dari satu profesi. Bidang perdagangan umum atau yang khusus, misalnya di dunia asuransi, perbankan, dan lain-lain. Dengan demikian, ukuran yang digunakan untuk menafsirkan suatu ukurannya tidak hanya didasarkan kepada orang yang menafsirkannya, tetapi juga pada pandangan masyarakat di mana perjanjian. Nah, kemudian kita masuk ke pasal 1347 KUH Perdata. Nah, jadi 1347 KUH Perdata ini menyebutkan hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian. Jadi hal ini sesungguhnya bertentangan dengan pengaturan risiko dalam BW yang menyatakan bahwa jika barang musnah sebelum dilakukan penyerahan, maka risiko tanggung jawab oleh pembeli. Kebiasaan ini dianggap secara diam-diam telah diperjanjikan oleh para pihak, maka dapat menyampingkan hukum yang bersifat yang bersifat opsional, seperti pengaturan risiko dalam BW. Misalnya di negara Belanda berlaku suatu kebiasaan di antara pedagang sapi bahwa sebelum sapi diserahkan maka risiko masih di tangan penjual. Nah, maka ada di sini menurut Asseruten, ketentuan pasal 1347 KUH Perdata sebenarnya harus dikeluarkan dari bagian keempat tentang penafsiran suatu perjanjian dan dimasukkan ke dalam bagian sebelumnya tentang akibat suatu perjanjian. Alasannya karena hal tersebut telah diatur di dalam ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yakni bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, kemudian kita masuk ke pasal 1348 KUH Perdata. Ini yang terakhir. Nah, jadi di dalam pasal 1348 KUH Perdata ini menyatakan semua janji yang dibuat dalam satu perjanjian harus ditafsirkan dalam hubungan satu sama lain. Ya, artinya di sini setiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya. Oleh karena itu, janji-janji tambahan yang dibuat terdiri harus dilampirkan pada perjanjian asal dan dengan tegas harus disebutkan bahwa lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dengan perjanjian asal. Misalnya, apabila dua orang melakukan kerjasama nih dan memasukkan modal untuk suatu usaha perdagangan. Nah, ketika akan diadakan pembagian keuntungan, terjadi sengketa. Dalam perjanjian terdapat klausula bahwa keuangan perusahaan harus diaudit oleh akuntan publik lah. Nah, maka sebelum diadakan pembagian keuntungan harus diadakan audit lebih dahulu. Nah, jadi begitu. Nah, kesimpulannya bahwa dalam pelaksanaan penafsiran kontrak harus melihat beberapa aspek penting. Apakah kontrak itu mempunyai makna yang sulit dimengerti ataukah sudah jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi. Nah, setiap akad kontrak itu harus jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak membingungkan bagi salah satu pihak yang mengikat diri pada kontrak. Nah, dalam pelaksanaan penafsiran kontrak, pengadilan harus memahami betul apa yang dimaksud oleh kedua belah pihak tersebut dan tidak langsung menafsirkannya. Dengan kata lain,
pengadilan mencari jalan keluar yang tepat agar kontrak tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dan rekan saya. Penjelasan dari saya Muhammad Eki Akbarski dan rekan saya Saudara Robert Santoso. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami paparkan. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.